teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Sulastri Angelina Bahagia. Saya salah satu mahasiswi Unika 1 Paulus Ruteng. Pada video kali ini kita akan belajar tentang asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengetahuinya, mari kita simak videonya sampai selesai. Yang pertama kita pelajari adalah asal-usul dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya Indonesia sangatlah beragam? Hal ini dikarenakan di Indonesia ada sekitar 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku-suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contohnya keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia? Jawabannya, setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, alat musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah gadang dari Sumatera Barat dan joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan pernikahan. Sedangkan contoh alat musik tradisional adalah kulintang, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakat. Contoh upacara adat adalah Ngaben di Bali dan Sedekah Bumi di Jawa. Upacara ini diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya harus disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya adalah dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apa makna dari kalimat ini? Jawabannya adalah, jika diterjemahkan tiap kata, Bhinneka artinya keanekaragaman, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Sehingga, secara harafiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya keanekaragaman itu satu, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman-zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu,
Dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama. Akhirnya, pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan dalam lambang burung Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencengkram kuku pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi Garuda Pancasila yang berdiri tegak dengan sayapnya ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda seluruhnya berwarna kuning emas, melambangkan keagungan. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah makin paham ya tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ingat, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan, tetapi bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti bagaimana kita berbuat baik dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, dan agama dengan kita. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, maka kedamaian dapat tercapai dalam kehidupan bersama.